balik itu tersimpan sebuah janji yang tidak ringan. Sebuah nyawa manusia harus ditumbalkan sebagai imbalan kekayaan yang didapat. Meski harta sudah didapatkan, kemewahan hidup telah dirasakan. Pemilik pesugihan Dewi Trisobo tidaklah bisa merasakan ketenangan. Setiap setahun sekali, konon harus memberikan persembahan tumbal nyawa manusia. Bagi orang-orang dirasuki ambisi meraih kekayaan berlebih, seakan putus urat takut. Kerakusan nafsu dunia menepis segala cemas di hati. Untuk menyempurnakan ritual, konon seorang pelaku harus memakan salah satu sesaji. Inilah perlambang tumbal yang akan diberikan kepada pesugihan Putri Sobo. Ikrar telah dinyatakan sebagai imbalan harta berlimpah. Usai doa-doa pembuka dipanjatkan, sesaji-sesaji dihaturkan, juru kunci akan meninggalkan seorang yang menginginkan pesugihan sendiri di tengah makam. Ikrar yang digelar untuk meraih limpahan harta tak bisa dicabut kembali. Saat itulah kepiluan menusuk akal nurani. Kegamangan mengiris nurani. Namun ambisi meraih limpahan harta berlebih memutuskan lain. Jalan sesat tipu daya. Setan penakluk jiwa-jiwa rapuh yang terbuai nikmat hidup sesaat. Kematian menjadi isyarat jalan sesat ditempuh. Sebagai imbalan harta berlimpah. Tetesan air mata tidak mampu menghalangi nafsu serakah meraih kelimpahan harta dari jalan yang menyimpang. Bagi mereka yang telah berhasil melakukan ritual pesugihan Putri Sobo dan korban nyawa anak tercinta telah diberikan, maka limpahan harta akan datang melimpah. Berbagai usaha dan pekerjaan akan menjadi pintu limpahan kekayaan. Namun di balik itu tersimpan sebuah janji yang tidak ringan. Sebuah nyawa manusia harus ditumbalkan sebagai imbalan kekayaan yang didapat. Meski harta sudah didapatkan, kemewahan hidup telah dirasakan. Pemilik pesugihan Dewi Trisobo
tidaklah bisa merasakan ketenangan. Setiap setahun sekali, konon harus memberikan persembahan tumbal nyawa manusia. Saat kematian orang jadi tumbal terjadi, maka pemilik pesugihan Dewi Trisobo akan bertambah harta yang dimilikinya. Saat segala rahasia terbongkar, alamat buruk akan terjadi. Ketika uang yang digunakan sebagai jalan mencari tumbal ada di tangan orang-orang yang memiliki ilmu lebih, ketika uang itu diberi doa-doa, maka sesuatu buruk pasti menimpa pemilik pesugihan. Saat korban nyawa harus diberikan, karena ikatan janji tak bisa dihindarkan. Di saat itulah, keresahan hidup mulai mencekam hati. Ketakutan kalau aib akan terbongkar. Perasaan itu seakan menjadi hantu yang menakutkan dalam hidupnya. Penyesalan tidak ada lagi gunanya. Inilah akhir buruk hidup seorang yang memiliki pesugihan Trisobo. Konon saat kedok pesugihan terbongkar, bagi pemilik pesugihan Dewi Trisobo akan menemui kematiannya dengan mengenaskan. Kenikmatan sesaat yang diperoleh tidaklah sebanding dengan kematian yang harus diterima dengan tragisnya. Bujuk rayu setan jelas-jelas menyesatkan hidup manusia. Ini belum lagi pembalasan yang kelak harus ditanggungnya di hadapan pengadilan Tuhan. Sugih atau kaya itu tidak ada masalah, asal kekayaan itu sendiri dicapai dan dioleh dengan jalan yang benar. Kalau ternyata juga pesugihan atau mencari kekayaan dengan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, lebih kalau sudah bicara masalah menjadikan tumbal atau mengambil nyawa seseorang, itulah justru yang diharamkan oleh agama. Sebagaimana dalam Al-Quran, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Artinya jangan kamu membunuh. Setiap keinginan yang muncul bagi sebuah hasil yang diperoleh tidak dengan usaha dan kerja keras dalam mewujudkannya, pasti akan meminta korban yang berat. Banyak hal yang dapat kita renungkan dari fenomena yang ada di sekitar kita. Demikian sekelumit kisah manusia yang menempuh jalan pintas untuk memperoleh kekayaan yang berujung dengan penyesalan dan kematian akan dirinya.